Untuk membuat pembunuhan terlihat seperti kecelakaan, seorang perawat diam-diam menyelipkan beberapa gula batu ke celah pintu. Kemudian dia mengatur posisi tiang infus dengan satu ujung mengarah ke jendela ruang medis dan ujung lainnya menghadap pintu kayu. Berikutnya dia menaruh peti alkohol secara horizontal dan meletakkan sebuah troli kecil di seberangnya. Hal itu membuat lorong menjadi jauh lebih sempit. Orang yang melewati lorong akan mudah menabrak peti-peti alkohol yang berada di dekatnya. Target yang hendak dibunuh Bunga adalah ratusan tentara Jepang yang terluka dan sedang dirawat di ruang medis. Ketika melihat dokter hendak menggunakan air suling untuk mensterilkan jarum, Bunga sadar bahwa kesempatan yang ditunggunya akhirnya tiba. Dokter membuka tutup alat sterilisasi dan uap yang keluar langsung membuat kacamatanya berembun. Bunga segera mengambil kacamata tersebut dengan berpura-pura membantu membersihkannya. Kemudian dia dengan santai menyerahkan cairan eter yang dipegangnya kepada dokter. Dokter mengira cairan itu adalah air suling, sehingga dia langsung menuangkannya ke dalam alat berisi jarum yang sedang dipanaskan. Bunga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil air suling yang berada di atas meja, lalu kembali menuju lorong rumah sakit. Saat tidak ada seorang pun yang memperhatikan, dia membaringkan botol air suling di sudut lorong. Karena permukaan lorong tidak sepenuhnya rata, air suling perlahan mengalir menuju celah pintu dan membasahi gula batu yang sebelumnya sudah dia letakkan di sana. Begitu gula batu tersebut mencair, perangkap akan aktif. Sementara itu Bunga juga tidak tinggal diam. Dia pergi ke ruang listrik dan mengendurkan sekrup pada pegangan lampu minyak tanah. Setelah itu dia menurunkan pemutus arus utama yang berada di dalam kotak listrik. Seluruh rumah sakit seketika menjadi gelap gulita. Bunga bahkan membasahi sekering pemutus arus dengan air. Pada saat yang sama gula batu telah sepenuhnya mencair. Pintu pegas yang sebelumnya tertahan langsung kembali ke posisi semula. Kekuatan pegas yang besar membuat tiang infus menghantam jendela ruang medis hingga menjatuhkan alat yang sedang digunakan untuk memanaskan jarum. Setelah itu terjadi ledakan yang membuat banyak jarum berhamburan. Sejumlah tentara Jepang yang tidak sempat bereaksi langsung terkena serangan tersebut. Para tentara yang selamat segera berhamburan keluar dari ruang medis. Namun mereka tidak menyadari bahwa perangkap yang jauh lebih berbahaya sudah menunggu di luar. Dalam kekacauan itu para tentara tanpa sengaja menjatuhkan seluruh peti alkohol yang berada di lorong. Botol-botol alkohol pecah dan cairannya tumpah ke tubuh para tentara. Melihat keadaan semakin kacau, sang jenderal menembakkan satu peluru ke udara untuk mengendalikan situasi. Setelah keadaan sedikit tenang, dia memerintahkan seorang tentara untuk memeriksa jalur listrik. Tentara itu baru saja menaikkan kembali pemutus arus ketika sekering yang sebelumnya dibasahi air langsung terbakar dan putus. Karena tidak ada pilihan lain, dia mengambil lampu minyak tanah untuk menerangi keadaan dan membantu semua orang melihat di tengah kegelapan. Jenderal yang sangat berhati-hati segera menyadari ada sesuatu yang aneh pada lampu minyak tanah tersebut. Namun semuanya sudah terlambat. Ketika sekrup pada lampu terlepas, lampu itu jatuh ke lantai dan api langsung menyambar alkohol yang tumpah di sepanjang lorong. Pada akhirnya, seluruh tentara Jepang tewas dalam kebakaran tersebut. Sementara itu, Bunga sudah lebih dahulu melepaskan seragam perawatnya dan meninggalkan tempat itu sebelum siapapun menyadari bahwa semua kejadian tersebut sebenarnya merupakan bagian dari rencana yang telah disusunnya.